Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai amfibi dan reptil. Kelompok amfibi adalah binatang bertulang belakang berkulit lembab tanpa bulu yang hidup di dua alam. Kebanyakan hewan amfibi pada waktu berupa berudu hidup di air dan bernapas dengan insang. Selanjutnya, setelah dewasa hidup di darat dan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Hewan amfibi termasuk kelompok hewan berdarah dingin. Artinya hewan yang memanfaatkan suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu hewan amfibi, yaitu katak. Pertama kita bahas mengenai morfologi dari tubuh katak. Yang pertama ada mata, kemudian lubang hidung luar yang bisa disebut nates eksternal. Selanjutnya ada mulut, kemudian selaput mata, selaput gendang pendengaran, kantung suara pada jantan, lengan atas, kemudian ada jari-jari, ada manus, betis, paha, telapak kaki, kemudian ada anus, selaput renang, dan ada cincin rawan. Selanjutnya ada sistem pernafasan pada katak. Organ pernafasan pada katak yaitu yang pertama ada insang. Katak menggunakan insang untuk bernafas. Namun insang pada katak hanya muncul saat katak berada di fase menjadi berudu. Pada saat berudu menetas, maka insang adalah alat pernapasan yang membantu mereka. Bentuk insang berudu akan berubah seiring katak mengalami metamorfosis menjadi katak dewasa. Organ berikutnya adalah kulit. Alat pernafasan utama hewan amfibi salah satu adalah kulit. Permukaan kulit katak selalu lembab karena terdapat kelenjar mukus pada bagian permukaan tubuhnya. Kulit katak selalu lembab karena kulit katak merupakan hasil modifikasi dari insang yang digunakan selama ia masih menjadi berudu. Pada kulit katak juga terdapat pembuluh darah, sehingga udara yang masuk bisa berlangsung diproses dan dimanfaatkan oleh pembuluh darah. Organ berikutnya adalah mulut. Mulut pada katak berfungsi sebagai jalan masuk dan keluar udara. Mulut katak akan bergerak-gerak ketika katak bernafas. Organ selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru pada hewan amfibi termasuk pada katak adalah tipe paru-paru yang sederhana. Bentuk paru-paru biasanya berupa lipatan alveoli. Fungsi dari lipatan alveoli pada katak untuk meningkatkan pernapasan pada katak. Berikutnya adalah sistem pencernaan pada katak. Organ yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut ialah organ pencernaan yang pertama mencerna makanan. Rongga mulut pada katak ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. Gigi katak tidak berkembang secara sempurna dan berbentuk V. Organ selanjutnya adalah kerongkongan. Jadi pada katak ini tidak memiliki leher, sehingga kerongkongan pada katak itu berupa saluran kecil yang sangat pendek yang untuk menghubungkan dari mulut ke menuju lambung. Nah, organ berikutnya adalah lambung. Lambung katak bersifat asam dengan tujuan untuk membunuh kuman-kuman penyakit dan melumpuhkan mangsanya. Lambung katak menyerupai lambung ikan. Pankreas katak terletak di dekat lambung. Pankreas katak ini menghasilkan enzim yang membantu pencernaan makanan. Pankreas katak berwarna kekuning-kuningan. Di dekat lambung juga terdapat hati yang menghasilkan cairan empedu yang berguna untuk menetralisir racun. Kemudian terdapat usus. Usus katak terdiri dari beberapa bagian, yaitu usus 12 jari, kemudian usus kosong, usus cerna. Di dalam usus katak terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus katak hampir menyerupai usus ikan. Kemudian ada usus besar dan usus tebal. Di dalam usus besar sudah tidak ada proses pencernaan lagi, yang ada hanya pembusukan sari-sari makanan dan penyerapan air saja. Selanjutnya ada kloaka. Sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Bentuk kloaka pada katak menyerupai kloaka pada reptil dan ikan. Kloaka pada katak mempunyai dua saluran, yaitu saluran reproduksi dan saluran pencernaan. Selanjutnya ada reproduksi pada katak. Pada katak jantan terdapat sistem genitalia amfibi. Pada amfibi jantan, testis berjumlah sepasang berwarna putih kekuningan yang digantungkan oleh mosersium. Sebelah kaudal dijumpai corpus adiposum terletak di bagian posterior rongga abdomen.
Kemudian pada sistem genitalia amfibi betina, ovarium berjumlah sepasang. Pada sebelah kranialnya dijumpai jaringan lemak berwarna kuning atau corpus adiposum. Baik ovarium maupun corpus adiposum berasal dari bica gametalis, masing-masing gonalis dan pars progonnalis. Ovarium digantungkan oleh mesovarium. Saluran reproduksi pada jantan yaitu tubulus ginjal akan menjadi ductus afferens dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonervus. Di dekat kloaka, ductus mesonephus pada beberapa spesies akan membesar membentuk fascicula seminalis atau penyimpanan sperma sementara. Vesicula seminalis akan membesar hanya saat musim kawin saja. Fase afferens merupakan saluran-saluran halus yang meninggalkan testis, berjalan ke medial menuju ke bagian krania ginjal. Ductus Wolff keluar dari dorsolateral ginjal. Ia berjalan di sebelah lateral ginjal. Produksi berupa oviduk yang merupakan saluran berkelok-kelok. Oviduk dimulai dengan bangunan yang mirip corong atau infundibulum dengan lubangnya yang disebut oscum abdominal. Oviduk di sebelah caudal mengadakan pelebaran yang disebut ductus mesonephus dan akhirnya bermuara di kloaka. Berikutnya kita membahas mengenai reptil. Reptil merupakan hewan yang memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, serta tekstur kulit dan warna unik tersendiri pada bagian tubuhnya. Tidak semua reptil berbahaya atau bahkan mematikan, sehingga untuk beberapa jenis reptil aman dan dapat dijadikan hewan peliharaan. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil komodo sebagai contoh penjelasan mengenai hewan reptil. Di sini terdapat morfologi tubuh reptil. Pertama, terdapat tengkorak, kemudian humerus, tulang belikat, tulang belakang, tulang panggul, kemudian terdapat tulang paha, telapak kaki, tulang ruas jari, tulang betis, terdapat tulang rusuk, kemudian terdapat urina, terdapat tulang jari, kemudian terdapat radius. Berikutnya sistem pernafasan pada reptil. Organ pada sistem pernafasan reptil yaitu lubang hidung, kemudian glotis, selanjutnya trakea, kemudian paru-paru, dan tulang rusuk. Nah, jadi reptil ini bernafas dengan paru-paru. Pertama, udara masuk melalui hidung. Dari hidung kemudian masuk pada batang tenggorokan dan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, paru-paru reptil ini berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada reptil. Saluran pencernaan makanan pada reptil terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan pada reptil terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Proses pencernaan pada reptil dilalui pertama lewat mulut. Makanan akan diingesti ke dalam rongga mulut reptil yang akan mengalami pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Dari mulut lanjut pada esofagus. Saluran esofagus akan menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding esofagus. Di dalam esofagus tidak terjadi proses pencernaan. Setelah dari saluran esofagus akan dilanjutkan pada lambung. Lambung akan meneruskan pencernaan dari mulut. Dinding-dinding lambung melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung atau yang biasa disebut dengan HCl. Kemudian membantu memecahnya senyawa protein. Setelah itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus melalui sphincter pylorus. Setelah dari lambung menuju pada usus halus. Usus halus merupakan organ-organ terpanjang pada sistem pencernaan. Duodemen merupakan bagian usus halus yang pertama kali menerima kim dari lambung. Kelenjar-kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan mengeluarkannya sekretnya atau tidak terjadi pencernaan mekanik di usus halus. Pankreas ini mengeluarkan enzim-enzim ke dalam lumen duodenum yang akan membantu menghidrolisis makanan yang mengandung karbohidrat oleh karbohidrase, lemak oleh lipase, dan protein oleh proteinase. Setelah dari usus halus lanjut pada usus besar. Di dalam usus besar
akan mengalami pembusukan dan pengurangan kadar air. Dinding-dinding sel usus besar menyerap kelebihan air dan nutrisi penting yang belum diserap saat di bagian ileum. Setelah dari usus besar, kemudian lanjut pada kloaka. Kloaka ini merupakan organ paling terakhir pada sistem pencernaan reptil. Nah, di kloaka ini merupakan tempat keluarnya feses dari reptil. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem reproduksi pada reptil. Pada organ reproduksi reptil betina terdiri dari sepasang ovarium yang menghasilkan sel telur dan oviduk yang bermuara pada kloaka. Sedangkan organ reproduksi pada reptil jantan terdiri dari sepasang testis, epididymis dan vas deferens. Nah, testis pada jantan ini menghasilkan sperma. Kemudian pembuahan pada reptil terjadi di dalam tubuh induk betina atau biasa dikenal dengan fertilisasi internal. Pada umumnya reptil bersifat ovipar, tetapi beberapa jenis ular dan kadal ada yang bersifat ovovivipar, di mana telur menetas di dalam oviduk. Sekian pembahasan mengenai amfibi dan reptil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.